Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-461 ini didukung oleh para pemain Ari Purnamo Sidi sebagai Layang Samba, Edi Juni sebagai Balabak, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, dibantu oleh Benny dan Pegis, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Orang-orang desa Pacarakan menjadi ribut. Baru saja mereka membunuh seekor ular yang cukup besar. Bangkai ular tercampak di atas reruntuhan benteng. Tapi mendadak muncul lagi seekor ular berbisa yang hampir saja memagut kaki salah seorang warga desa. Mereka sudah bersiap-siap mau membunuh binatang melata itu. Tapi mendadak sebuah bayangan berkelebat.
Orang desa mengurungkan niatnya membunuh ular karena tiba-tiba saja di depan mereka sudah berdiri sesosok tubuh seorang bocah remaja. Usianya sekitar 12 tahun. Wajah bocah remaja itu cukup tampan, tapi pandangan matanya memancarkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang mengerikan. Orang-orang desa menjadi gusar karena pekerjaan mereka terganggu. Hei, bocah sinting! Apa yang kau lakukan di situ, ha? Awas, jangan berdiri di situ. Apa matamu tidak melihat, ha? Nanti kakimu digigit. Bocah remaja itu tersenyum dingin. Ular berbisa menjalar menghampiri kakinya yang berdiri di atas reruntuhan benteng. Mereka yang berkerumun di situ terkejut melihat bocah remaja itu membungkuk. Tangannya meraih binatang melata itu di bawahnya, kemudian membawanya ke lehernya. Untung aku segera datang. Hampir saja mereka membunuhmu. Bocah aneh itu mengurai tubuh ular yang melilit di bagian lehernya, kemudian melepaskannya kembali. Ular menjalar ke sana kemari, melewati bangkai-bangkai yang bertebaran di sana-sini, kemudian lenyap di balik tembok benteng. Sekarang bocah remaja melangkah menghampiri bangkai ular yang masih tercampak di sela-sela puing reruntuhan. Bocah remaja itu nampak sedih melihat bangkai ular yang kepalanya hampir saja terputus. Dia lalu meraihnya, kemudian mengusapnya bagaikan seorang bapak yang mengelus kepala anaknya penuh kasih sayang. Oh, kasihan sekali. Aku terlambat datang. Kau telah menjadi korban penganiayaan orang-orang bodoh itu. Maafkan aku. Seharusnya aku dapat menyelamatkan nyawamu. Bocah aneh itu sekali lagi mengelus bangkai ular, kemudian meletakkannya dengan hati-hati di sela-sela puing. Selanjutnya dia berdiri dengan tegak. Matanya memancarkan sesuatu yang mengerikan. Mengapa kalian membunuh binatang ini? Apa salahnya? Apa kalian masih jago? Ular itu berbahaya. Karena itu kami membunuhnya. Iya. Binatang berbisa itu, kalau tidak dibunuh, bisa mendatangkan celaka. Betul. Dasar orang-orang bodoh. Kalian telah melakukan kesalahan yang dapat mengundang malapetaka. Siapa kau ini? Apa kau belajar ilmu ular? Iya. Mungkin dia sedang mendalami ilmu ular. Ya, dan rupanya dia tidak senang ular peliharaannya kita bunuh. Salahnya sendiri. Mengapa dia biarkan ularnya berkeliaran kemana-mana? Ya, betul. Iya. Kalian telah menghilangkan satu nyawa. Karena itu, aku akan minta ganti rugi. Salah seorang di antara kalian harus mati di tanganku. Apa katamu? Coba dengar. Dengar kawan-kawan. Dia tidak terima. Katanya dia mau membalas dendam. Katanya dia mau membunuh salah seorang di antara kita. Bocah sinting, sebaiknya kau pergi segera dari sini. Iya. Kami baru saja mengalami musibah perang yang berat. Kami harus bekerja keras malam ini untuk mengurus mayat-mayat itu. Kamu tahu? Kami tidak main-main. Kau tahu, jumlah kami ini banyak. Dan kami tidak senang ada orang mengganggu pekerjaan kami. Kurang ajar. Dia malah berkacak pinggang. Ayo, tangkap saja bocah itu. Ayo, tangkap. Ayo, tangkap. Bocah aneh itu masih berdiri tegak menantang di atas puing-puing benteng. Hal itu membuat orang-orang desa Pacarakan menjadi kesal.
Akhirnya mereka pun beramai-ramai mengeroyoknya. Tapi mereka segera menyadari bahwa bocah itu bukan bocah sembarangan. Dia mampu bergerak dengan sangat lincah. Dia mampu menepiskan serangan dan menghindarinya sambil berlompatan di udara. Suatu saat bocah itu menggeram sambil melompat ke belakang. Aji tabak pisah. Hiya! Orang-orang desa Pajarakan terkejut. Mereka melihat tubuh salah seorang kawannya berdiri limbung, kemudian roboh. Dari mulut, telinga dan hidungnya mengeluarkan cairan kental berwarna merah kehitam-hitaman. Dia mati. Lihat, bocah itu telah membunuhnya. Iya, dia telah membunuh seorang teman kita. Jika kalian berani main-main, aku akan membunuh kalian satu persatu. Kalian pikir aku tidak mampu melakukannya, hah? Ayo, siapa yang masih penasaran? Ayo, majulah. Bocah aneh itu masih berdiri tegak di atas reruntuhan benteng sambil merentangkan kedua belah tangannya. Orang-orang desa Pajarakan serentak mundur beberapa tindak. Wajah mereka membayangkan rasa ketakutan. Takut bercampur ngeri menghadapi seorang bocah aneh yang memiliki pukulan dahsyat. Mau apa kau? Mau menyusul temanmu yang malang itu? Tidak. Kami tahu kau mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Kami minta maaf karena kami telah berlaku kurang sopan padamu. Kaukah yang membunuh binatang itu? Tidak. Aku baru saja datang. Aku sendiri tidak tahu mengapa ada ribut-ribut di sini. Aku hanya ingin tahu siapa yang telah berani membunuh rakyatku. Ayo, kalian semuanya. Jika kalian tidak ada mengaku, apa boleh buat? Aku akan menghabisi kalian semua. Sekarang juga. Tunggu. Jangan terburu nafsu. Aku kira persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Aku hanya ingin orang itu. Suruh dia kemari. Baiklah. Akulah yang pertama kali memukul binatang itu. Bagus. Coba, kemari kau. Tapi, bukan hanya aku yang memukul binatang itu. Masih banyak yang lain. Mereka semua yang ada di sini ikut memukul. Aku hanya membutuhkan satu orang saja. Dan kau orangnya. Cepat, maju sini. Mengapa kau pukul binatang itu? Soalnya aku takut sekali melihat ular. Apalagi ular berbisa. Jadi, kau akan selalu membunuhnya jika bertemu dengan ular? Ya. Soalnya binatang itu berbahaya. Bagus. Sekarang kau berhadapan dengan bahaya yang lebih besar. Kau tahu apa yang kumaksudkan? Akulah bahaya itu. Aku jauh lebih ganas dibandingkan bisa ular. Aku jauh mengerikan. Kau ingin buktinya? Tidak. Aku percaya padamu. Aku sudah melihatnya sendiri. Kau mempunyai ilmu pukulan yang dahsyat sekali. Kau tidak usah takut. Aku tidak akan memukulmu. Bahkan, aku tidak akan menyentuhmu. Aku hanya ingin meludahi mulutmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Warga desa itu terkejut. Semula dia mau marah, tapi mendadak tubuhnya menjadi tegang. Mulutnya bergetar, dan tak lama kemudian warga desa itu roboh. Nah, siapa yang akan menyusul? Lihat kawanmu itu.
Dia telah berani memukul ular. Dia telah menyakiti rakyatku. Dan sekarang, dia binasa karena ludahku. Ayo, kalau ada yang mau membelanya, silakan. Kalau kalian tidak ada yang berani, itu tandanya kalian pengecut. Kalian memang orang-orang penakut. Ayo pergi. Pergi semuanya. Atau kalian ingin mati satu persatu karena ludahku. Pergi. Pergi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, halaman benteng Pajarakan menjadi sunyi senyap. Warga desa Pajarakan sudah kabur semuanya. Sementara bocah aneh masih berdiri di atas reruntuhan puing. Tapi akhirnya bayangannya lenyap di balik kegelapan malam. Dan tempat itu benar-benar menjadi sunyi sekarang. Cahaya matahari yang hangat bertaburan di atas bukit Ayudawara. Pranayam duduk di serambi pondok kayu tempat tinggalnya, menunggu bayi yang masih merah. Makhluk lemah itu tidur nyenyak. Kasihan bayi ini. Seharusnya dia tidur dalam dekapan ibunya. Mudah-mudahan saja Dewata Agung melindungi hambanya yang lemah. Mudah-mudahan saja bocah ini nanti mempunyai peruntungan yang baik. Waduh, nyamuk banyak sekali. Jangan ganggu anak ini. Ayo pergi sana. Cari makan di tempat lain. Bangun sekarang. Aduh, kasihan. Digigit nyamuk ya. Sampai merah-merah begini. Sana pergi. Pergi nyamuk nakal. Aduh. Diam anak manis. Diam. Siapa namanya? Lata Manjari. Namaku Lata Manjari. Dia manis. Ayo ku gendong. Aduh, kasihan. Mau apa? Haus ya? Mau minum? Tunggu sebentar ya. Bapak mau membuat minuman untukmu. Minuman gula aren yang manis dan gurih. Siapa ini? Bapak. Ini Bapak ya. Pranayam buru-buru membuat minuman dari gula aren yang manis rasanya. Dan setelah itu dia meraih si bayi, kemudian meletakkannya di atas pangkuannya. Selanjutnya sedikit demi sedikit, dengan menggunakan kain-kainan, Pranayam menyuapi bayi itu dengan air gula aren. Nah, begitu. Anak manis tidak boleh nangis ya. Lata Manjari anak manis ya. Ya, begitu. Minum lagi ayo. Ayo, sedikit lagi ya. Bagus. Ayo minum lagi. Lata Manjari cepat besar ya. Setelah menelan beberapa tetes air gula aren, bayi itu pun kembali terlelap. Rupanya dia masih mengantuk. Pranayam meletakkannya di atas balai bambu di serambi pondoknya. Sini, di sini tidurnya ya. Jangan nakal ya. Jangan rewel ya. Kemana Buya?
Lama sekali perginya. Katanya dia hanya mau mencari air bersih di belakang. Kok masih belum kembali juga? Nah, Bapak tinggal dulu sebentar ya. Lata Manjari tidur di sini saja ya. Nanti Bapak akan segera kembali ya. Aneh sekali. Kok tiba-tiba hatiku tidak enak. Jangan-jangan Buya mengalami sesuatu. Aku harus mencarinya. Menjinjing pedangnya yang besar, Pranaya melangkah pergi. Semula dia nampak ragu-ragu meninggalkan bayi itu, tapi dia memang harus segera mencari Buya. Akhirnya Pranaya meneruskan langkah-langkahnya. Dia berjalan menyusuri jalanan setapak di Bukit Ayudawara. Dia melangkah semakin jauh meninggalkan pondoknya. Mendadak Pranaya berhenti di suatu gundukan tanah yang tinggi. Dari jauh dia melihat dua orang yang sedang bertarung dengan sengit. Oh, Buya, apa yang dilakukan bocah itu? Bertarung dengan siapa anak itu? Waduh, untung aku segera mencari. Bocah itu bisa celaka. Pranaya menghentikan langkah-langkahnya. Dia bersembunyi di balik rimbunan belukar. Dari jauh dia dapat melihat dua orang sedang bertarung. Dua-duanya menggunakan senjata yang sama, berupa pedang. Yang seorang jelas sudah diketahui sebagai Buya, sedangkan lawannya seorang laki-laki tegap perkasa. Dan setelah Pranaya mengamati lebih seksama, ternyata laki-laki itu pun buntung. Oh, Buya bertarung dengan siapa itu? Oh, seorang laki-laki buntung. Mungkin orang itulah yang disebut-sebut sebagai pendekar lengan tunggal. Oh, aku harus segera turun tangan. Aku tidak ingin melihat Buya cedera. Tunggu! Tunggu! Berhenti! Berhenti! Apa yang kau lakukan di sini, Buya? Aku menunggu sejak tadi. Aku sudah mencarimu ke sana kemana. Orang itu tiba-tiba menyerangku, Ayah. Sepertinya dia bukan seorang pendekar yang berwatak baik. Iya, kaulah sebenarnya yang kucari, orang buntung. Oh, siapakah Tuhan ini? Dan mengapa Tuhan mencari-cari saya? Aku pendekar lengan tunggal. Akulah yang menguasai Bukit Ayudawara. Hati-hati, Ayah. Dia orang licik. Dia suka berbuat curang. Tutup mulutmu, perempuan senting. Kalau orang buntung itu tidak segera datang, barangkali kau sudah tercampak menjadi bangkai. Buya, sebaiknya kau segera pulang. Kasihan bayi itu. Aku terpaksa meninggalkannya sendirian. Lalu apa yang akan Ayah lakukan? Hati-hati. Orang itu jahat sekali. Jangan khawatir. Aku bisa menjaga diri. Nah, pulanglah. Biar aku yang menghadapinya. Buya menyarungkan pedangnya sebelum melangkah pergi. Bayangan gadis itu segera lenyap di balik pohon-pohon liar yang banyak tumbuh di permukaan Bukit Ayudawara. Pendekar lengan tunggal mendengus keras sebelum menuding ke arah Pranaya. Hai kau!
Sebutkan namamu. Jangan mati sebelum aku tahu namamu. Namaku Pranayam, Tuan. Dan Tuan siapa? Goblok! Bukankah sudah kukatakan bahwa aku inilah pendekar lengan tunggal? Hah? Semua orang desa tahu siapa itu pendekar lengan tunggal. Lihat, tanganku buntung. Tapi dengan tangan sebelah aku bisa membunuh orang dengan mudah. Bagaikan menepuk seekor lalat. Kau tidak percaya? Saya percaya. Saya sudah melihat kemampuan Tuan pada saat bertarung dengan Puya, anak gadis saya. Hei, Pranayam. Berani sekali kau tinggal di Bukit Ayu Dawara. Berani sekali kau mengaku-ngaku sebagai pendekar lengan tunggal. Hah? Apa kau sudah bosan hidup? Hah? Kau ingin berebut nama besarku di daerah ini, di sekitar bukit ini? Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud merebut apa-apa dari Tuan. Kalau saya tinggal di Bukit Ayu Dawara, karena saya sudah lelah mengembara ke sana kemari. Tapi Tuan Pendekar tidak usah khawatir. Saya tidak akan lama tinggal di sini. Saya memang tidak pernah lama tinggal di suatu tempat. Saya lebih senang menjadi seorang pengembara murni. Hei, orang buntung. Kita sama-sama orang buntung. Dan kebetulan sekali kita sama-sama menggunakan senjata pedang untuk sebuah pertarungan. Aku senang bisa bertemu denganmu, hai orang buntung. Sekarang dengar. Kau boleh tinggal di bukit ini. Tapi setelah kau dapat mengalahkan pendekar lengan tunggal. Maaf, Tuan Pendekar. Saya tidak berniat bertarung dengan siapapun juga. Hei, mau kemana kau? Hah? Saya masih mempunyai pekerjaan yang lain. Saya harus membantu Puya merawat seorang bayi. Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Kurang ajar. Apa kau bermaksud menghinaku orang buntung? Janganlah Tuan tersinggung. Saya tidak bermaksud menghina siapa-siapa. Saya memang tidak suka bertarung tanpa alasan yang kuat. Monyet jelek. Kalau kau ingin alasan bertarung, akan kuberikan ini. Hah? Bagus. Bagus sekali Pranayam. Untung kau segera mencabut pedangmu. Kau tidak? Kepalamu sudah menggelinding di atas rumpun belukar. Maaf, Tuan. Saya harap Tuan jangan memaksa saya. Saya sungguh-sungguh tidak ingin bertarung dengan Tuan Pendekar. Kita baru saja bertemu. Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa yang pantas diributkan. Akulah pendekar lengan tunggal yang sesungguhnya. Sedangkan kamu hanyalah orang buntung. Orang buntung yang berjiwa pengecek. Tuan. Kamu tidak pantas disebut pendekar lengan tunggal. Tuan, saya memang tidak pernah mengaku-aku sebagai pendekar lengan tunggal. Dan saya tidak ingin disebut pendekar lengan tunggal. Saya bukan pendekar. Saya hanyalah orang biasa. Hei. Mau pergi kemana kamu? Kurang ajar. Jangan pergi dulu. Hah? Ayo orang buntung. Aku tahu kau juga mempunyai simpanan ilmu. Ayo kita bertarung. Kalau kau dapat mengalahkan aku, kau boleh tinggal di Bukit Ayuwadara sesuka hatimu. Dan kau juga boleh menyandang gelar pendekar lengan tunggal. Maaf, Tuan. Saya sudah berkata sebelumnya. Saya bukanlah pendekar. Sekarang biarlah saya pergi. Saya masih mempunyai pekerjaan yang lain. Cepat! Setan alas! Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau harus bertarung denganku. Ayo! Kalau kau tidak mau melayani salahmu sendiri. Mau tidak mau kau harus bertarung denganku. Hah? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pendekar lengan tunggal langsung menerjang Pranayam dengan sabetan-sabetan pedangnya yang mematikan.
Mau tidak mau, Pranayam terpaksa melayani serangan-serangannya. Dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi. Pendekar lengan tunggal terus menyergap. Serangannya menggebu-gebu. Gerakannya sangat cepat dan menimbulkan desingan-desingan angin yang menakutkan. Pranayam menjadi gugup sesaat lamanya. Segera dia menyadari bahwa lawannya bukanlah pendekar sembarangan. Dan akhirnya Pranayam terpaksa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membendung serangan lawan. Bagus, bagus sekali. Orang Buntung, aku senang pertarungan ini. Lihatlah, punggungku berkeringat. Biasanya aku tidak pernah berkeringat hanya untuk membunuh 1-2 orang pendekar. Maaf Tuan, sebelum terlambat, saya masih ingin memperingatkan. Sebaiknya pertarungan ini kita hentikan. Hah? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Terus terang, saya mengakui Tuan lebih unggul. Tuan mempunyai gerakan yang lebih cepat. Dan Tuan 1 tingkat di atas kemampuan saya. Begitu. Jadi kau mengakui bahwa aku lebih unggul, ha? Begitu? Iya. Permainan pedang Tuan 1 tingkat di atas kemampuan saya. Saya mengakuinya dengan jujur dan tulus hati. Jadi kau menyerah, begitu? Bagus. Bagus. Kau boleh saja menyerah. Sekarang ayo. Ayo orang Buntung, buang pedangmu itu dan berlutut di kakiku. Mengapa harus begitu Tuan Pendekar? Ya, harus begitu. Kalau kau mengakui aku lebih unggul, kau harus menjalankan perintahku. Buang pedangmu dan berlutut di kakiku. Ayo, kerjakan. Itu sebagai bukti bahwa kau mengakui aku sebagai pendekar lengan tunggal dengan setulus hati. Kerjakan orang Buntung. Kerjakan. Pranayam tercenung sesaat lamanya. Memang sebenarnya diam-diam dia mengakui lawannya 1 tingkat di atas kemampuannya. Dia sudah mampu menjajakinya. Tapi untuk mengerjakan perintah laki-laki itu, rasanya dia menjadi kurang berharga. Tiba-tiba saja hati Pranayam berdebar-debar. Dia tersinggung. Keperkasaannya sebagai laki-laki, sebagai bekas prajurit Majapahit, merasa dilecehkan orang. Ayo, buang pedangmu dan berlutut. Hei, mengapa kau masih berdiri? Tidak apa. Kau menyerah, boleh-boleh saja. Aku tidak akan menyakitimu. Kita sama-sama orang cacat. Tetapi kau sudah mengatakan sendiri, Aku lebih unggul. Aku lebih perkasa. Tangan kananku lebih ampuh. Ayo, apalagi yang kau tunggu? Cepat berlutut. Dan setelah itu aku akan mengizinkanmu pergi dari sini. Maaf Tuan Pendekar. Barangkali benar dugaan saya. Tuan lebih unggul. Tapi bukan berarti saya harus berlutut di depan Tuan Pendekar. Jadi kau tidak mau melakukannya? Kalau saya sampai melakukannya, tamatlah riwayat saya sebagai seorang laki-laki. Kalau kau tidak mau melakukannya, ini artinya pertarungan belum selesai. Dan kita harus menyelesaikannya sampai tuntas. Sampai salah seorang di antara kita benar-benar dikalahkan. Baik, baiklah. Karena Tuan terus memojokkan saya. Sekarang tantangan Tuan saya terima. Pranayam mundur beberapa tindak.
Sekarang dia benar-benar ingin bertarung dengan laki-laki itu. Dan kali ini dia akan bertarung untuk membela harga dirinya, martabatnya sebagai laki-laki. Mereka sudah berdiri berhadap-hadapan, saling menggenggam pedangnya masing-masing. Pendekar lengan tunggal mengacung-acungkan pedangnya ke udara sambil mendengus beberapa kali. Aku senang kau terima tantanganku. Ayo orang buntung, mari sini. Akan ku tebas batang lehermu. Hop! Hiya! Hop! Hiya! Hop! Hiya! Kembali pendekar lengan tunggal, laki-laki bertubuh gempal itu menyergap. Pranayam terpaksa membuang tubuhnya ke samping sambil menangkis. Mata pedang beradu. Tangan Pranayam merasa kesemutan dan hampir saja pedangnya terjatuh. Pendekar lengan tunggal tertawa mencibir. Selanjutnya dia kembali menyerang dengan lebih ganas. Suatu saat Pranayam lengah, dia baru saja mengembalikan serangan lawan. Dan pada saat itu dia belum sempat memutar tubuhnya. Serangan beruntun segera menyusul. Pranayam tersungkur hampir saja menabrak sebatang pohon. Untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, pedangnya terlepas. Dia segera bangun karena merasa lututnya nyeri. Sementara itu, pendekar lengan tunggal sudah kembali bersiap untuk menyerang. Tapi tiba-tiba saja laki-laki itu mengurai kuda-kudanya. Kalau aku mau membunuhmu, sekarang juga hal itu bisa kulakukan dengan mudah. Lihatlah, aku tinggal mengayunkan pedangku ini, dan kepalamu akan terlepas dari tubuhmu. Tapi tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku sudah cukup puas. Aku puas bisa menghindarmu, orang buntung. Dan ingat, hanya akulah pendekar lengan tunggal. Sedangkan kau hanyalah Pranayam si orang buntung. Kau berbeda dengan aku. Aku perkasa, aku kokoh, aku tegak dan tegar. Sedangkan kau loyo, kau kurang bersemangat. Dan seperti pohon yang dimakan hama penyakit, kau akan mati tersuruk-suruk di tepi jalan. Hah? Tiba-tiba saja pendekar lengan tunggal menyarungkan pedangnya, kemudian bergegas melangkah meninggalkan Pranayam yang masih meringis-ringis kesakitan di bawah pohon. Dia nampak puas, dan dia pergi sambil tertawa-tawa penuh rasa puas. Pada saat itulah Buya datang berlari-lari. Ayah, ayah, kau terluka, ayah. Aku sudah katakan tadi, dia orang jahat. Dia bisa membunuhmu, ayah. Aku hanya cedera sedikit, Buya. Lututku. Memang salahku sendiri. Aku lengah. Untung dia tidak segera membunuhmu, ayah. Kemana orang itu sekarang? Pergi. Dia pergi setelah menghinaku habis-habisan. Dia pergi setelah menelanjangiku.
menghancurkan martabatku sebagai laki-laki. Sudahlah, Ayah. Lebih baik kita kembali ke pondok. Kita harus segera merawat bayi itu. Dan lututmu juga harus segera diobati, Ayah. Memalukan sekali. Memalukan sekali aku ini. Benarkah aku sudah menjadi orang yang tidak berharga? Memalukan sekali. Memalukan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hati Pranayam terasa sakit. Sakit bagaikan diiris-iris sembilu. Dia benar-benar merasa terhina. Daripada merasa sakit hati seperti itu, lebih baik dibunuh. Ya, mengapa laki-laki itu tidak membunuhnya saja sekalian? Begitu pikirnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Pranayam setelah mendapat penghinaan yang begitu besar, yang begitu memalukan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.